Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita kembali membahas materi mengenai menghitung nilai min atau nilai rata-rata dari suatu data, di mana data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Data banyaknya pasien yang berobat ke Poliklinik Bima Sehat selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Berapakah rata-rata banyaknya pasien yang berobat di Poliklinik Biru Sehat dalam waktu 1 minggu? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kita, maka diagram batang ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Berdasarkan diagram batang ini, maka diperoleh data untuk hari Senin banyaknya pengunjung ada 18 orang. Selanjutnya untuk hari Selasa banyak pengunjung ada 20 orang. Selanjutnya untuk hari Rabu banyak pengunjung ada 19 orang. Selanjutnya hari Kamis banyak pengunjung ada 23 orang. Selanjutnya hari Jumat banyak pengunjung ada 21 orang. Selanjutnya hari Sabtu banyak pengunjung ada 17 orang. Selanjutnya yang terakhir untuk hari Sabtu banyak pengunjung ada 15 orang. Sehingga didapat tabel distribusi frekuensi data tunggalnya adalah sebagai berikut. Nah, karena yang ditanya adalah min atau rata-rata, maka kita gunakan rumus untuk menghitung nilai rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlah seluruh data per banyaknya data. Nah, untuk jumlah seluruh data ini merupakan jumlah seluruh pengunjung selama 1 minggu. Sedangkan banyaknya data itu adalah banyaknya hari dalam 1 minggu, yaitu 7 hari. Maka X bar sama dengan jumlah seluruh pengunjung selama 1 minggu, yaitu 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 per 7. Nah, hasil dari 18 ditambah 20 ditambah 19 ditambah 23 ditambah 21 ditambah 17 ditambah 15 hasilnya adalah 133. Maka X bar sama dengan 133 per 7. Nah, hasil dari 133 dibagi dengan 7 adalah 19. Maka didapat X bar sama dengan 19. Jadi, diperoleh hasil bahwa rata-rata banyaknya pasien yang berobat di Poliklinik Bima Sehat selama waktu 1 minggu adalah 19 pasien. Berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan diagram batang berikut ini. Tentukan nilai rata-rata dari data pada diagram tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada diagram batang ini terlihat terdapat beberapa nilai dari nilai 4 sampai dengan nilai 10. Dengan frekuensi atau banyaknya masing-masing nilai itu berbeda-beda.
Nah, untuk memudahkan kita dalam melihat data ini, maka akan kita buat tabel distribusi frekuensi data tunggal berdasarkan diagram batang ini. Nah, adapun tabel distribusi data tunggal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, karena diagram batang ini memuat nilai 4 sampai dengan nilai 10, maka kita isikan untuk kolom nilai dari tabel distribusi frekuensi data tunggal ini dengan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya akan kita isi kolom frekuensi berdasarkan diagram batang ini. Untuk angka 4, frekuensinya adalah 5. Kemudian untuk angka 5, frekuensinya adalah 10. Selanjutnya untuk nilai 6, frekuensinya adalah 20. Selanjutnya untuk nilai 7, frekuensinya adalah 6. Selanjutnya nilai 8, frekuensinya adalah 5. Kemudian untuk nilai 9, frekuensinya ada 2. Dan terakhir untuk nilai 10, frekuensinya ada 2. Maka inilah tabel distribusi frekuensi dari diagram batang di samping ini. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nilai rata-rata atau nilai min dari tabel distribusi frekuensi data tunggal ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung nilai rata-rata tersebut adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah dengan X2 dikali F2 ditambah dengan X3 dikali F3 ditambah dengan sampai dengan ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan ditambah Fn. Selanjutnya kita nyatakan bahwa nilai ini adalah Xi atau data ke I, sedangkan frekuensi ini adalah Fi atau banyaknya data ke I. Nah, karena nilai ini kita nyatakan sebagai Xi, maka untuk X1 itu sama dengan 4, selanjutnya untuk X2 itu sama dengan 5, selanjutnya untuk X3 itu sama dengan 6, selanjutnya untuk X4 itu sama dengan 7, selanjutnya untuk X5 itu sama dengan 8, selanjutnya untuk X6 itu sama dengan 9, dan X7 itu sama dengan 10. Nah, sementara untuk frekuensi yang kita nyatakan dengan Fi, maka untuk F1 itu sama dengan 5, selanjutnya untuk F2 itu sama dengan 10, selanjutnya untuk F3 itu sama dengan 20, selanjutnya untuk F4 itu sama dengan 6, selanjutnya untuk F5 itu sama dengan 5, selanjutnya untuk F6 itu sama dengan 2, dan yang terakhir untuk F7 itu sama dengan 2. Nah, karena untuk menghitung rata-rata itu dirumuskan dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah sampai dengan ditambah Xn dikali Fn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan ditambah Fn, maka akan kita hitung nilai dari Xi dikali Fi dengan I itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk nilai X1 dikali F1, di mana X1 sama dengan 4 dan F1 sama dengan 5, maka nilai X1 dikali F1 itu sama dengan 4 dikali 5. Hasilnya adalah 20. Berikutnya untuk nilai X2 dikali F2, di mana X2 itu sama dengan 5 dan F2 sama dengan 10, maka nilai X2 dikali F2 itu sama dengan 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50.
Berikutnya untuk nilai X3 dikali F3, di mana X3 sama dengan 6 dan F3 sama dengan 20, maka nilai dari X3 dikali F3 itu sama dengan 6 dikali 20. Hasilnya adalah 120. Nah, selanjutnya untuk nilai X4 dikali F4, di mana nilai dari X4 itu sama dengan 7 dan F4 itu sama dengan 6, maka nilai dari X4 dikali dengan F4 itu sama dengan 7 dikali 6. Hasilnya adalah 42. Selanjutnya untuk nilai X5 dikali F5, di mana X5 sama dengan 8 dan F5 sama dengan 5, maka nilai dari X5 dikali F5 itu sama dengan 8 dikali 5. Hasilnya adalah 40. Berikutnya untuk nilai X6 dikali F6, di mana X6 sama dengan 9 dan F6 sama dengan 2, maka nilai dari X6 dikali F6 itu sama dengan 9 dikali 2. Hasilnya adalah 18. Nah, terakhir untuk nilai X7 dikali F7, di mana X7-nya sama dengan 10 dan F7-nya sama dengan 2, maka nilai dari X7 dikali F7 itu sama dengan 10 dikali 2. Hasilnya adalah 20. Nah, karena nilai rata-rata itu dirumuskan seperti ini, maka untuk pembilang yaitu X1 dikali F1 ditambah dengan X2 dikali F2 ditambah dengan X3 dikali F3 ditambah dengan sampai dengan ditambah Xn dikali Fn merupakan hasil dari penjumlahan kolom Xi dikali Fi ini. Nah, sedangkan untuk penyebutnya yaitu F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah sampai dengan ditambah Fn merupakan hasil dari penjumlahan kolom Fi ini. Sehingga akan kita cari jumlah dari Fi dan Xi dikali Fi. Nah, untuk jumlah dari Fi adalah 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 50. Sedangkan jumlah dari Xi dikali Fi adalah 20 ditambah 50 ditambah 120 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 18 ditambah 20, hasilnya adalah 310. Maka X bar sama dengan jumlah dari Xi dikali Fi yaitu 310 per jumlah dari Fi yaitu 50. Maka X bar sama dengan 310 per 50. Nah, hasil dari 310 dibagi dengan 50 adalah 6,2. Maka didapat X bar sama dengan 6,2. Jadi dari sini kita dapatkan hasil bahwa nilai rata-rata dari data pada diagram tersebut adalah 6,2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menghitung nilai rata-rata atau nilai min dari suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.